Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid kelas 3A dan anak-anakku yang kusayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah, baik jasmani maupun rohani, dan dijauhkan dari segala musibah sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, yaitu sekolah BJJ atau belajar jarak jauh atau online atau dikatakan daring atau dikatakan juga SFA School for Home. Anak-anakku yang kusayangi, di sini Bu Nafisa sebagai guru agama Islam mau menerangkan pelajaran ketiga atau bab 3 dengan judul atau tema meyakini Allah itu Maha Esa dan Maha Pemberi, atau dinamakan Asmaul Husna, Al-Ahad dan Al-Wahhab. Dulu di kelas 1 Asmaul Husnanya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kasih sayang. Kelas 2 Al-Qudus dan As-Salam. Sekarang kelas 3 Al-Wahhab dan Al-Ahad. Allah Maha Esa, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu cuma satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Diterangkan di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Dia Allah yang Maha Esa, hanya Allah tempat bergantung. Jadi Allah itu cuma satu. Esa artinya satu, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan Allah juga tempat kita untuk bergantung, tempat kita untuk meminta, memohon kepada Allah sesuai di dalam Al-Quran yang diterangkan, Ud'uni astajib lakum. Barang siapa yang berdoa memohon kepada saya, pasti akan saya kabulkan. Itu janji Allah, tidak sia-sia kalau kita memohon kepada Allah. Tapi kadangkala doa itu ada yang dikabulkan sekarang langsung, ada nanti, ada kalanya nanti. Kadang kita sebagai manusia, karena kita makhluk Allah itu pasti punya nafsu. Males aku doa isuk sore awan bengi gak dikabulkan oleh Allah. Ya apa sih lah, kita tidak boleh menyalahkan Allah. Karena Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, sopo sing njaluk pasti tak kabulkan. Kita harus bersabar, sabar. Insya Allah kita kalau bersabar, sabar untuk menunggu pasti dapat. Kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Pemberi, Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Bergantung. Contohnya apa Bu? Contohnya Allah yang menciptakan alam semesta ini juga. Manusia, hewan, tumbuhan, semua adalah ciptaan Allah tanpa bantuan siapa-siapa. Karena apa? Karena Allah itu Maha Tunggal, Maha Esa, Maha Satu. Maka dari itu kita tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh menduakan Allah, tidak boleh musyrik.
harus percaya bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu satu, tercantum di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4 atau di dalam Asmaul Husna Al-Ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lanjut, Al-Wahhab. Al-Wahhab di sini artinya adalah Allah Maha Pemberi kepada seluruh hambanya, seluruh makhluknya, baik itu orang Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, semua ini adalah ciptaan Allah, makhluk Allah, tidak ada perbedaan. Siapa yang meminta pasti akan diberi oleh Allah, karena Allah itu adalah Maha Pemberi segala macam apapun yang diminta oleh hambanya, oleh makhluknya, termasuk memberi rizki. Siapa saja diberi rezeki, baik itu orang Islam, orang Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, semua ini adalah makhluk Allah yang wajib kita hormati, kita sayangi, kita hargai. Intine toleransi, tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling membenci, harus menghargai, karena semua itu adalah makhluk Allah, tidak boleh dibeda-bedakan. Terus di sini kita harus mempunyai sifat juga tolong menolong, suka memberi kepada orang yang membutuhkan. Misalkan anak-anakku, ada temanmu ketika kita sekolah tatap muka nanti, misalkan ada temanmu yang tidak bawa pensil atau tidak bawa penghapus ya, karena lupa, maka dari itu kita harus membantu bagaimana Bu? Meminjami. Ya, itu namanya tolong menolong dalam hal kebaikan. Tidak boleh tolong menolong dalam hal kejelekan. Maka dari itu di dalam Asmaul Husna Al-Wahhab kita tidak boleh bosan-bosan untuk meminta kepada Allah, biar doa kita dikabulkan oleh Allah. Maka dari itu kita harus minta yang sungguh-sungguh, tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh menduakan Allah. Dan kita kalau sudah dikasih rezeki oleh Allah, kita harus bersyukur atas pemberiannya, tidak boleh kufur ya nak, atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita ya. Terus kita dapat meyakini bahwa Allah itu adalah Maha Pemberi dengan cara bagaimana? Yaitu 1, suka berbagi kepada orang lain. 2, suka memberi kepada yang membutuhkan, gak oleh pelit, gak oleh medit. Karena wong medit iku, wong pelit iku cedekna neraka, ado nang swarga. Al-bahilu qaribun minan nar, ba'idun minal jannah. Dan harus suka menolong kepada sesama teman yang membutuhkan. Kita menyontohkan juga kita menyontohkan suri tauladan Rasulullah. Nabi Muhammad itu suka menolong, suka memberi, ya, sabar. Ya. Maka dari itu kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah harus mencontohkan suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi ke materi, ke pelajaran bab 3, yaitu kita harus yakin bahwa Allah itu
Maha Esa, Allah itu Al-Ahad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan Allah itu Al-Wahhab, Maha Pemberi, Maha Penolong, dan Maha segalanya. Itu yang bisa saya terangkan, saya jelaskan materi bab 3 atau pelajaran 3 dengan judul atau tema kita meyakini bahwa Allah itu Maha Esa dan Allah itu adalah Maha Pemberi, atau di dalam Asmaul Husna Al-Ahad dan Al-Wahhab. Maaf Bapak Ibu wali murid atau anak-anakku yang kusayangi, sedikit yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh nggih Bapak Ibu, maaf nggih kula lupa. Nun sewu sakderenge, apabila nanti ada kalimat atau kata-kata saya yang menyinggung ke hati panjenengan sedaya, kula nyuwun agungipun pangapunten. Ngapunten Bapak Ibu nggih. Kalau saya kasih tugas putra-putri panjenengan, misalkan saya kasih ulangan harian, itu pun kan boten bendinten Bu nggih, kalau pelajaran agama. Setelah saya menerangkan gini, lalu nanti saya suruh ngerjakan sesuai dengan KDKI-nya, fokusnya sudah habis bab 2, baru saya kasih ulangan harian. Tolong nggih untuk kerjasamanya putra putri panjenengan dibantu, didampingi untuk mengerjakan Bu nggih. Tolong saya mohon Bu nggih. Karena apa Bu? Ini untuk putra putri panjenengan piyambak loh Bu. Kalau tidak mengerjakan tugas, apalagi materi agama, pelajaran yang nomor 1 Bu nggih. Saya kalau tidak ngasih nilai, otomatis Bu nggih, guru kelas itu tidak bisa menaikkan nanti ke kelas jenjang selanjutnya kalau materi agama tidak ada nilainya. Ngapunten sakderenge. Contohnya kemarin nggih, agama bab 2 memahami makna surat An-Nasr dan Al-Kausar. Nun sewu, saya tidak mau menyebutkan namanya. Itu loh Bu, yang ngerjakan itu namung sepale. Terus saya ambil nilai dari mana? Ngapunten sakderenge ingkang kadang nggih. Monggo saya mohon untuk kerjasamanya kita mempunyai sedikitlah toleransi. Putra putri panjenengan suruh ngerjakan tugas biar saya bisa ngasih nilai untuk pengisian rapot nanti, baik KI maupun KD, kompetensi inti maupun kompetensi dasar. Di dalam rapot niku wonten ngaten. Kalau tidak mengerjakan tugas, ngapunten, otomatis nilainya mangke kosong. Lah sinten sing rugi? Lah kula mosok tega ta Bu, anak saya sendiri mboten kula paringi nilai. Ngapunten nggih sakderenge, itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya, kalimat saya yang menyinggung teng perasaane panjenengan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.